Ilmu pengantar ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. 1. Alifia Azahra, nomor absen 12. 2. Anissa Salsabella Agustina, nomor absen 20. 3. Bimo Ramdhani, nomor absen 30. Konsep perilaku produsen. Apa itu produksi? Sebelum membahas mengenai teori perilaku produsen, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu produksi. Produksi merupakan usaha untuk menciptakan dan meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan produsen merupakan orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk dipasarkan atau dijual. Tujuan produksi: menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen, mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, meminimalkan biaya produksi, memaksimalkan hasil produksi, dan mencari tambahan modal. Kegiatan produksi meliputi: pertama, ada from changing activity, adalah kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang. Kedua, transportation adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ketiga, storage adalah kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Keempat, merchandising adalah kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dan yang terakhir, personal service adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Faktor-faktor produksi dinamakan input dan jumlah produksi disebut output. Jenis produk produksi. Terdapat beberapa jenis produk produksi. Yang pertama, produk total. Produk total ialah faktor variabel produksi yang mengidentifikasi suatu output yang mungkin menggunakan berbagai tingkat input variabel. Kedua, produk fisik rata-rata. Produk fisik rata-rata ialah total produksi dibagi dengan jumlah unit input variabel yang digunakan. Dan yang ketiga, produk fisik marginal. Produk fisik marginal dari sebuah input variabel ialah perubahan total output yang disebabkan oleh perubahan satu unit pada input variabel. Selanjutnya, masih pada pembahasan yang sama mengenai konsep perilaku produsen. Konsep perilaku produsen. Kira-kira apa ya pengertian dari konsep perilaku produsen ini? Perilaku produsen merupakan salah satu pembahasan dalam ekonomi, yaitu mengenai permasalahan kemampuan seseorang produsen pada saat menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan atau menyediakan produk yang bernilai bagi konsumennya, di mana produk ini berusaha untuk menghasilkan produk sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Contohnya dalam pengambilan keputusan mengenai seberapa banyak peralatan produksi dan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan konsumennya. Dalam menganalisis teori produsen terdapat dua hal, yaitu yang pertama, proses produksi jangka panjang. Suatu proses produksi bisa dikatakan jangka panjang manakala input yang digunakan keseluruhannya sudah menggunakan variabel input, yaitu segala jenis faktor produksi input yang berkorelasi langsung dengan jumlah output yang dihasilkan. Artinya, semakin banyak variabel input yang digunakan, maka jumlah barang atau output yang dihasilkan tentu semakin banyak pula. Dalam proses-proses produksi jangka panjang ini, terdapat hal-hal yang perlu kita pelajari, di antaranya isokuan atau isoproduk,
Kurva isokwan atau isoproduk adalah kurva tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi untuk menghasilkan tingkat produksi yang sama. Produksi optimal. Konsep efisiensi dari aspek ekonomis dinamakan konsep efisiensi ekonomis atau efisiensi harga. Dalam teori ekonomi produksi, pada umumnya menggunakan konsep ini. Dipandang dari konsep efisiensi ekonomis, pemakaian faktor produksi dikatakan efisien apabila ia dapat menghasilkan keuntungan maksimum. 2. Proses produksi jangka pendek, di mana produksi jangka pendek berarti masih terdapat faktor-faktor produksi yang bersifat tetap atau fixed input. Dalam produksi, fixed input sendiri dapat diartikan sebagai faktor-faktor produksi yang tidak berkorelasi langsung dengan jumlah barang atau output yang dihasilkan. Konsep perilaku konsumen. 1. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen ini merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Maka dari itu, konsumen memiliki tolak ukur mengenai karakteristik barang yang akan ia beli. Pertama, faster atau lebih cepat. Mengenai dimensi waktu, waktu yang dibutuhkan agar suatu barang dapat sampai kepada konsumen menjadi salah satu tolak ukur konsumen untuk membeli suatu barang tersebut. Hal tersebut terkait dengan nilai kepuasan yang dapat didapatkan konsumen. Contohnya saja, saat Kania ingin membeli sebuah baju rajut melalui online shop, oleh karena itu, dia mencoba mencari informasi terkait beberapa online shop yang menawarkan menjual baju rajut melalui akun Facebook miliknya. Online shop A menawarkan produk baju rajut yang dia cari dengan waktu pengiriman untuk sampai ke konsumen selama 3 hari. Sedangkan online shop B menawarkan produk yang sama dengan lama waktu pengiriman selama 1 hari. Akhirnya, Kania pun memutuskan membeli baju rajut di online shop B dengan mempertimbangkan dirinya dapat lebih cepat untuk memperoleh baju rajut yang diinginkannya. Kedua, cheaper atau lebih murah. Mengenai dimensi harga, secara rasional seorang konsumen akan lebih banyak mencari harga yang lebih murah. Hal tersebut dilakukan konsumen agar dapat berhemat, sehingga uangnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain, atau agar dirinya dapat memperoleh produk tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Misalnya, terdapat 2 produk sepatu yang sama dengan harga yang berbeda. Sepatu A seharga Rp150.000 dan sepatu B seharga Rp200.000. Maka konsumen pasti akan lebih banyak memilih sepatu A dengan alasan harganya yang lebih murah. Ketiga, better atau lebih baik. Mengenai dimensi kualitas, selain harga yang lebih murah, kualitas menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh seseorang konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang. Kualitas barangnya yang baik akan semakin menambah kepuasan dari konsumen. Contohnya, sama-sama produk berupa jaket, namun jaketnya berbeda. Yang satu adalah jaket yang terbuat dari kain dan yang satu adalah jaket kulit. Konsumen akan melihat kualitas, pasti membeli jaket yang berbahan kulit meskipun harganya akan lebih mahal. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Yang dimaksudkan dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Adapun ciri-cirinya yaitu konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen.
Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Adapun ciri-cirinya yaitu konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah terkenal dan luas. Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Dalam perilaku konsumen, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas pembelian barang atau jasa tersebut. Berikut beberapa tahapan pengambilan keputusan seseorang konsumen. 1. Pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapinya. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus ia beli. Pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat melakukan dari diri sendiri maupun dari orang lain, seperti masukan, sharing pengalaman, dan lain sebagainya. Mengevaluasi alternatif. Selanjutnya, konsumen mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Keputusan pembelian. Proses selanjutnya, konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Proses lanjutan yang biasanya dilakukan seorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian adalah mengevaluasi pembelian tersebut. Evaluasi yang dilakukan mencangkup pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen, mengecewakan atau tidak mengecewakan. Hal tersebut akan berdampak pada pengulangan pembelian barang atau tidak. Pendekatan mengenali konsumen. Dalam disiplin ilmu ekonomi terdapat 3 pendekatan untuk mengenali perilaku konsumen. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan interpretif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal yang mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat kesimpulan mengenai makna suatu produk atau jasa bagi konsumen, serta perasaan yang dialami konsumen ketika membeli kemudian menggunakan produk maupun jasa tersebut. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesa penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian dicari sebuah pemahaman mengenai proses seseorang konsumen menganalisa beberapa informasi, membuat keputusan dan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan teori dan metode yang relatif, yang mana akan digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta pembuatan keputusan konsumen. Dan yang terakhir adalah pendekatan sains pemasaran. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate, analisis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Berikutnya, pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal juga disebut sebagai pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikuantifikasi dengan satuan tertentu, seperti uang, jumlah, dan buah. Maka, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Beberapa pakar ekonomi telah mengembangkan gagasan mengenai konsep nilai guna, seperti hasil penelitian dari Hermann Heinrich Gossen mengenai nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility
yang terkandung dalam hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Yang pertama, hukum Gosen 1. Menurut penelitian Hermann Heinrich Gosen, pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus. Kenikmatan dari mengkonsumsi barang tersebut mula-mula semakin tinggi. Namun setiap tambahan 1 unit barang akan membuat tambahan kenikmatan menurun sampai akhirnya akan mencapai titik jenuh atau mencapai titik nol. Yang kedua, hukum Gosen 2. Mengingat sumber daya yang terbatas, pemenuhan kebutuhan primer akan lebih tinggi tingkat kepuasannya daripada pemenuhan kebutuhan sekunder. Demikian pula pemenuhan kebutuhan sekunder lebih tinggi tingkat kepuasan atau kegunaannya dari kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier. Berikutnya, rumus pendekatan kardinal. 1. Kepuasan total yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang ditunjukkan oleh total utility atau TU. Rumusnya, TU sama dengan F kali H. Kedua, tambahan kepuasan dari menambah konsumsi sejumlah barang ditunjukkan oleh marginal utility atau MU. Rumusnya, MU sama dengan perubahan total utilitas per perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Ketiga, kepuasan konsumen dibatasi oleh I sama dengan PX kali X plus PY kali Y. Berikutnya, pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal atau relatif atau adanya tingkatan-tingkatan. Tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan kurva different atau kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam pendekatan ordinal adalah 1. Semua produk yang dikonsumsi dapat dibagi ke dalam unit yang lebih kecil secara kontinu. Kedua, referensi konsumen dapat didefinisikan. Ketiga, konsumen tidak rasional. 4. Konsumen memandang suatu produk adalah yang dibutuhkan. Selanjutnya, karakteristik dari kurva different. Pertama, mempunyai kemiringan yang negatif, atau konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya pembedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, atau margin rate of substitution. Dan yang terakhir, tidak saling berpotongan. Tidak mudah diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva difference yang berbeda. Selanjutnya, pendekatan atribut. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kelvin Lancaster pada tahun 1966. Teori-teori sebelumnya menggunakan asumsi bahwa yang diperhatikan oleh konsumen adalah produknya. Maka, pendekatan atribut ini didasarkan pada asumsi bahwa perhatian konsumen bukan terhadap produk secara fisik, melainkan lebih ditujukan kepada atribut produk yang bersangkutan. Pendekatan ini menggunakan analisis utilitas yang digabungkan dengan analisis kurva indifference. Dalam pendekatan atribut diasumsikan bahwa rumah tangga yang telah membagi-bagi anggaran untuk tiap kelompok kebutuhan, misalnya untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Persoalan selanjutnya ialah bagaimana jumlah anggaran untuk makan didistribusikan di antara berbagai pilihan makanan, bagaimana jumlah anggaran untuk sandang dialokasikan, berapa banyak yang digunakan untuk membeli baju, sepatu, dan sebagainya. Selanjutnya ada budget line. Dalam konsep indifference curve atau kurva indifferent, konsumen ingin mendapatkan kepuasan yang setinggi-tingginya. Namun, timbul suatu persoalan tentang bagaimana konsumen dapat membelanjakan dananya yang terbatas untuk mencapai kepuasan maksimum tersebut. Jika digambarkan dalam sebuah grafik, keinginan konsumen menggeser kurva indifferent ke arah kanan dengan setinggi-tingginya dibatasi oleh suatu garis yang disebut dengan garis anggaran atau budget line. Garis anggaran adalah sebuah kurva yang menggambarkan gabungan barang yang dikonsumsi seorang konsumen dengan dana yang tersedia. Adapun karakteristik budget line adalah sebagai berikut.
Yang pertama, budget line berslope negatif. Hal ini disebabkan karena adanya efek substitusi antara barang X dengan barang Y. Yang kedua, satu budget line untuk satu jumlah anggaran tertentu. Semakin besar jumlah uang yang dialokasikan untuk membeli barang X dan Y, ditunjukkan oleh garis yang semakin menjauhi titik nol. Yang ketiga, ada panjang penggal vertikal menunjukkan apabila keseluruhan dana digunakan untuk membeli barang Y. Sebaliknya, penggal horizontal menunjukkan apabila seluruh dana digunakan untuk membeli barang X. Keseimbangan konsumen adalah suatu titik di mana konsumen dengan pengeluaran pendapatan yang terbatas dapat memaksimumkan kegunaan total atau kepuasannya. Umumnya masalah ekonomi dari konsumen terjadi ketika seorang konsumen mempunyai pendapatan yang terbatas untuk dibelanjakan sehingga tidak dapat membeli semua barang dan jasa yang diinginkan. Dengan masalah ini, diasumsikan bahwa sasaran konsumen adalah memilih kombinasi barang yang sesuai dengan keinginannya dan dapat memaksimumkan kegunaan total. Keseimbangan konsumen akan tercapai apabila MUX per PX sama dengan MUY per PY. Selanjutnya, ada efek pendapatan dan efek substitusi. Income effect atau efek pendapatan adalah perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real yang mencerminkan daya beli konsumen. Pendapatan real dapat berubah karena perubahan nominal pendapatan atau harga barang atau mungkin jasa. Salah satu sumber utama pendapatan nominal adalah upah atau gaji. Efek pendapatan menyatakan dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi. Perubahan daya beli dapat terjadi karena perubahan pendapatan, perubahan harga, atau fluktuasi mata uang. Penurunan harga meningkatkan daya beli dan meningkatkan pendapatan real konsumen, memungkinkan konsumen untuk membeli produk yang lebih baik atau lebih banyak untuk produk yang sama dengan harga yang sama. Substitution effect atau efek substitusi adalah kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi barang yang lebih mahal. Efek substitusi menjelaskan bagaimana perubahan harga relatif mempengaruhi pilihan konsumen, di mana konsumen memiliki kecenderungan untuk mengganti barang-barang mewah dengan alternatif yang lebih murah ketika pendapatan menurun atau harga meningkat. Oleh karena itu, efek ini selalu berjalan berlawanan arah dengan perubahan harga. Ketika harga turun, efek substitusi mengakibatkan peningkatan kuantitas yang diminta. Misalnya, ketika harga daging sapi naik di atas harga ayam, konsumen lebih cenderung untuk mengganti konsumsi daging sapi dengan konsumsi ayam. Permintaan daging sapi kemudian menurun dan permintaan untuk ayam meningkat. Dalam hal ini, ayam adalah pengganti yang baik. Efek pendapatan dan efek substitusi terbagi menjadi 3 kasus. Yang pertama, kasus barang normal. Barang normal adalah jenis barang yang permintaannya akan turun ketika pendapatan konsumen turun, dan permintaannya akan naik ketika pendapatan konsumen naik. Penurunan harga barang normal akan meningkatkan pendapatan real konsumen, sehingga kuantitas permintaan naik. Hasilnya, efek pendapatan adalah positif. Perubahan dalam kuantitas yang diminta akan signifikan karena efek pendapatan positif diperkuat oleh efek substitusi positif dari penurunan harga. Yang kedua, ada kasus barang inferior. Barang inferior adalah barang yang memiliki elastisitas pendapatan permintaan negatif. Ketika pendapatan meningkat, permintaan untuk barang-barang ini malah jatuh. Begitu juga kebalikannya. Ketika pendapatan turun, permintaan untuk barang ini akan meningkat. Penurunan harga barang inferior meningkatkan pendapatan real konsumen, sehingga kuantitas permintaan menurun, sehingga efek pendapatannya negatif. Tetapi, perubahan dalam kuantitas yang diminta tidak terlalu signifikan karena efek pendapatan negatif sebagian mengimbangi efek substitusi positif dari penurunan harga. Oleh karena itu, permintaan akan barang inferior kurang elastis daripada jika kedua efek tersebut saling memperkuat satu sama lain. Yang terakhir, ada kasus barang given. Barang given adalah kasus khusus dari barang inferior, di mana efek pendapatan negatif dari penurunan harga barang sangat kuat, sehingga melebihi efek substitusi positif. Oleh karena itu, untuk barang given, kuantitas yang diminta benar-benar turun ketika ada penurunan harga, yang membuat kurva permintaan miring ke atas. Sekian video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.